Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rama. Saya dari kelas TKM 001 Fakultas Teknik Kimia Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1 saya di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi berbicara ilmiah. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam jenis berbicara ilmiah. Macam-macam jenis berbicara ilmiah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pidato, yang kedua adalah presentasi ilmiah, dan yang ketiga adalah orasi. Nah, pertama kita akan masuk ke pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara kepada khalayak untuk tujuan tertentu. Nah, bagian-bagian pidato itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka itu seperti ucapan salam dan penghormatan kepada hadirin yang hadir. Dan yang kedua itu adalah bagian isi. Bagian isi ini adalah bagian yang terpenting di pidato ini, karena kita akan memaparkan materi tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat yang telah hadir. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup ini hanya bagian kesimpulan dari pidato yang telah kita berikan kepada masyarakat dan ucapan salam. Nah, barusan saya menjelaskan tentang pidato. Sekarang saya akan memberikan sedikit contoh berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengkonsumsi narkoba. Mengkonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, sekaligus perbuatan yang keji yang harus kita jauhi agar kita selamat dunia dan akhirat. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya akan rugi seumur hidup. Maka dari itu, marilah kita sebagai penerus bangsa Indonesia, sebagai kaula muda, harus berlomba-lomba mewujudkan cita-cita kita agar kita tidak merugi ke depannya, agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Itulah sedikit pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah materi pidato saya sampaikan, kita masuk ke jenis-jenis berbicara ilmiah yang kedua. Yang kedua adalah presentasi ilmiah. Apa sih presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah merupakan penyajian lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Nah, saya ada sedikit contoh. Saya pernah melakukan PKL di salah satu perusahaan kimia. Di situ saya memiliki data-data ketika saya PKL. Saya akan mencontohkan presentasi ilmiah di PT Sari Daya Plasindo. PT Sari Daya Plasindo ini adalah salah satu perusahaan plasticizer di Indonesia yang memproduksi DOP. Apa sih DOP itu? DOP ini adalah salah satu produk untuk meelastiskan suatu produk, kayak misalkan pipa atau paralon. Nah, paralon itu kan biasanya dia elastis. Nah, itu tuh dia bisa elastis karena dia ditambahkan DOP. Kepanjangan dari DOP ini adalah dioktil petalat. Nah, bahan baku untuk pembuatan DOP adalah petalik anhidrat atau biasa dibilang PA. Nah, ini adalah bahan baku kedua untuk pembuatan DOP atau dioktil petalat, yaitu 2-etil-heksanol. 2-etil-heksanol juga merupakan bahan baku pembuatan produk DOP. Nah, kita bisa lihat sendiri spesifikasi dari 2-etil-heksanol ini. Nah, setelah petalik anhidrit dan 2-etil-heksanol ini dicampurkan,
dan beberapa katalis itu akan menghasilkan DOP atau dioktapetalate, adalah plastisizer berbentuk cairan yang merupakan salah satu bahan pembantu utama dalam pembuatan barang-barang plastik. Nah, untuk mengecek bilangan asam yaitu mili KOH dikali normalitas KOH dikali 56,1 dibagi berat sampel. Di sini ada prinsip dasar analisis, tujuan analisis, alat dan bahan untuk menganalisis, cara kerjanya juga, dan di sini ada perhitungan juga. Nah, di sini saya didapatkan kesimpulan dari hasil praktek kerja yang telah saya lakukan di PT Saridaya Prasindo ini. Acid value pada pengujian acid value didapat hasil 0,040 mg KOH per gram, dan spesifikasi produk DOP terhadap acid value yaitu kurang dari 0,05, maka produk DOP baik secara acid value dan bisa baik. Setelah kita mengetahui apa itu DOP dan bahan baku DOP, sekarang kita masuk menganalisis DOP tersendiri. Nah, untuk menganalisis DOP ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu mengecek bilangan asamnya, yang kedua itu mengecek massa jenisnya, yang ketiga itu mengecek kekentalan, dan yang keempat mengecek color, mengecek gas kromatografinya juga. Tapi di sini saya lebih berfokus ke bilangan asam. Nah, bilangan asam ini adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak atau lemak. Karena DOP ini adalah masih termasuk bilangan minyak. Oke, nah setelah sedikit saya jelaskan tentang pidato dan beserta contohnya ya, walaupun tidak sempurna tetapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah presentasi ilmiah beserta contohnya. Saya mendapatkan contoh itu dari pengalaman saya pribadi karena saya pernah PKL di salah satu perusahaan tersebut selama 3 bulan. Jadi saya mengambil itu sebagai karya tulis ilmiah saya sendiri karena di SMK saya itu menugaskan saya untuk membuat laporan PKL. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, jenis-jenis berbicara ilmiah yang ketiga yaitu orasi ilmiah. Sebenarnya orasi ilmiah ini tidak jauh beda sama seperti presentasi ilmiah. Cuman kalau orasi ilmiah itu dilakukan di depan banyak orang dengan ruangan yang lebih luas. Contohnya itu kayak kita lagi seminar, kita lagi wisuda, kita lagi pengukuhan guru besar. Itu biasanya dilakukan oleh petinggi-petinggi ataupun orang-orang yang memiliki jabatan. Mungkin cukup sekian video materi tentang berbicara ilmiah yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan tentang penyampaian materi ataupun pemberian contoh, karena itu sepengetahuan saya dan semengertinya saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan, tolong dikritik dan diberi saran kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.